wa yantiqu fiha arwaibidah. Dan saudara, di zaman itu arwaibidah banyak ngomong, banyak berkikau, banyak komentar. Saudara, sahabat bertanya, marwaibidah ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Siapa itu mereka? Apa dijawab oleh Nabi? Ar-rajulu tafih fi amril ammah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan as-safih takallama fi amrin nas. Siapa itu ruwaibidah? Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat. Ada gak sekarang? Ada gak? Ada gak? Maka saya lagi heran, ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar, kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab ba'alwi. Iya. Kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada ba'alwi yang begini, ada ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik, betul? Takbir. Ada lagi betina partai. Masih gak ada anggota DPR RI bicara soal ba'alwi, saudara. Habis ba'alwi dicaci maki. Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ada lagi yang lucu. Pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Udah kacau, udah nih ceramah jangan diterusin lagi. Intinya adalah, mungkin maksud Rizik Syihab adalah kalau bukan ahlinya itu jangan berbicara, kalau bukan bidangnya jangan berbicara, kalau bukan ahli agama jangan berbicara tentang agama, kalau bukan ahli politik berarti jangan berbicara politik. Pertanyaannya adalah, Rizik Syihab ini ahli apa? Kalau Rizik Syihab mengkritik orang-orang tadi yang disebutnya sebagai bukan ahli nasab, Rizik Syihab juga membahas nasab ketika ceramah di Banten misalnya. Rizik Syihab membahas nasab. Apakah Rizik Syihab ini adalah seorang ahli nasab? Ketika di Banten pada waktu itu, Rizik Syihab mengatakan Wali Songo adalah ba'alwi, Sultan Hasanuddin juga ba'alwi. Di tempat lain juga sama, bahkan sampai salah menyebutkan Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para kabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo, Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Ba'lawi sama dengan Habib-Habib. Nasab Sultan Hasanuddin ini bukan nasab sembarangan, bukan nasab boleh beli, bukan nasab boleh nyatut, bukan nasab boleh ngaku-ngaku, tapi nasab Sultan Hasanuddin diakui para ahli tarikh dan ahli nasab dari ulama-ulama besar Ba'alwi, saudara. Takbir. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat gaya dhewe kanane. Mereka sudah rungkat,
mereka tidak sudi, tidak ridho kalau hanya mereka yang rungkat. Mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dinti ceramah muter-muter pakai takbir lagi. Salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang. Takbir. Bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya, keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Siapa itu Sunan Gresik? Sunan Gresik itu adalah Sunan yang pertama dan merupakan saudara kepala daripada seluruh Wali Songo yang ada. Sallu ala Nabi. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Nah kemudian Rizik Syihab ini sebetulnya ahli apa? Karena kalau kita lihat di setiap ceramahnya, itu yang dibahas itu bukan hanya soal agama, tetapi semua dibahas, semua dikomentari, terutama masalah politik. Apalagi kalau menyangkut orang-orang atau tokoh-tokoh yang di luar kelompok mereka, yang berseberangan dengan kelompok mereka, itu habis dicaci maki. Kan sama saja, Rizik Syihab juga bukan ahli politik. Kenapa berbicara politik? Bahkan di setiap ceramahnya selalu dibumbui dengan masalah politik. Bukankah dia sendiri yang mengatakan kalau bukan ahlinya, kalau bukan bidangnya jangan berbicara. Nah sekarang, apakah Rizik Syihab ini seorang ahli politik? Kenapa harus berbicara politik? Kemudian ada masalah yang harus diluruskan, yaitu tentang gelar imam besar. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Rizik Syihab ini digelari sebagai imam besar. Di lain waktu disebut imam besar umat Islam. Di lain waktu disebut juga imam besar umat Islam Indonesia. Ini artinya, berarti Rizik Syihab ini ditahbiskan, paling tidak ditahbiskan oleh para pengikutnya sebagai khalifahnya umat Islam. Kalau disebut sebagai imam besar umat Islam, berarti Rizik Syihab ini adalah pemimpinnya umat Islam seluruh dunia. Pertanyaannya, umat Islam yang mana yang telah membaiat Rizik Syihab sebagai imam besar? Kalau kemudian disebut imam besar umat Islam Indonesia, pertanyaannya adalah, umat Islam Indonesia yang mana yang telah membaiat Rizik Syihab sebagai imam besar? Kalau misalkan yang membaiat adalah para alumni demo 212, apakah orang-orang Islam yang menjadi bagian dari aksi 212 itu mempresentasikan umat Islam seluruh Indonesia? Perlu diketahui, di dalam Islam tidak boleh ada dua imam besar di dalam satu wilayah. Tidak boleh ada dua imam besar di dalam satu negara. Maka kalau terjadi ada dua imam besar di dalam satu negara, maka salah satunya harus dibunuh. Sekarang istilah imam besar yang disematkan kepada Rizik Syihab, walaupun sudah lama Rizik Syihab mengklarifikasi bahwa gelar imam besar itu disematkan oleh para pengikutnya. Tetapi pada intinya sampai hari ini gelar imam besar itu tetap ada dan sering disebut sebagai imam besar umat Islam. Atau paling tidak imam besar umat Islam Indonesia. Ini bermasalah secara hukum sebetulnya, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama.
Karena imam besar umat Islam di Indonesia ini sudah ada. Kalau dulu zaman Pak Karno, berarti imam besar umat Islam Indonesia ini ya Pak Soekarno. Ketika zaman Pak Soeharto, berarti imam besar umat Islam Indonesia ini adalah Pak Soeharto. Ketika zaman B.J. Habibie, ya berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah B.J. Habibie. Ketika zaman Gus Dur, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Gus Dur. Ketika zaman Megawati, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Megawati. Ketika zaman Pak SBY, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Pak SBY. Ketika zaman Pak Jokowi, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Pak Jokowi. Dan sekarang, ketika Pak Prabowo telah menjadi pemimpin negeri ini, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Pak Prabowo. Maka sekali lagi, gelar imam besar Rizik Syihab ini bermasalah, baik secara hukum negara maupun hukum Islam. Apalagi kalau secara hukum Islam ini jelas. Kalau yang dimaksud adalah imam besar ini adalah imam besar pemimpinnya umat Islam, ini sangat bermasalah karena tidak boleh di dalam satu negara ada dua imam besar, ada dua pemimpin. Kalau terjadi salah satunya harus dihukum mati. Jadi sekali lagi ini harus diluruskan. Tidak boleh dibiarkan. Apalagi gelar imam besar ini terjadi ketika di zaman Presiden Pak Jokowi, di mana kelompok Rizik Syihab ini, termasuk Rizik Syihabnya sendiri, sangat benci kepada Pak Jokowi. Dan perlu dicatat bahwa FPI ketika sebelum dibubarkan dan sampai hari ini ketika sudah dibubarkan pun tetap misinya sama, menyetujui diadakannya kembali khilafah. Diadakannya kembali khilafah, walaupun definisi khilafah antar FPI dengan Hizbut Tahrir itu berbeda. Dengan Khilafatul Muslimin juga berbeda. Dengan NII juga berbeda. Tetapi intinya Habib Rizik dengan FPI-nya itu sepakat bahwa khilafah Islam itu harus ada. Apakah karena bahwa sampai hari ini belum ada kepemimpinan tunggal di kalangan umat Islam sehingga beliau ditasbihkan sebagai imam besar? Kalau benar tujuannya ke situ, ini lebih bermasalah lagi. Karena apa? Karena di Indonesia sekali lagi sudah ada imam besar umat Islam, yaitu Bapak Prabowo untuk sekarang. Artinya adalah pemerintah, ya dalam hal ini juga seharusnya MUI sudah mulai mengkaji sepak terjang yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kelompoknya. Karena kalau kita baca di dalam buku tulisan Rizik Syihab yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, itu jelas sekali visi misinya FPI itu jelas sekali. Walaupun FPI sudah dibubarkan, tetapi pada hari ini sampai hari ini FPI itu tetap terus digaungkan, walaupun berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Dan visi misinya tetap sama. Dan buku Amar Ma'rufnya yang ditulis oleh Rizik Syihab juga tetap sampai hari ini masih berlaku. Karena belum ada pengumuman secara resmi dari Rizik Syihab. Misalkan bukunya itu ditarik, atau misalkan bukunya itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada pernyataan seperti itu. Maka kalau kelompok ini dibiarkan, ini akan mengganggu stabilitas keamanan negara. Karena pada faktanya masyarakat di bawah ini terkotak-kotak, apalagi di dalam masalah polemik nasab yang sekarang sudah berlangsung hampir 3 tahun ini. Nah, oleh karena itu saya berharap pemerintah harus segera melirik masalah ini secara serius. Karena istilah imam besar itu bukan main-main. Kalau hanya sekedar imam besar Masjid Istiqlal misalnya, itu ruang lingkupnya terbatas hanya di Masjid Istiqlal saja. Dan perlu diketahui, kalau di Indonesia ini ormas Islam itu banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, dan yang lain-lainnya. Dan semua ormas Islam yang ada di Indonesia semua tidak menggunakan istilah imam besar. Paling tidak menggunakan istilah ketum, ketua umum, ketua tanfidiyah.
Tidak ada yang menggunakan istilah imam besar. Karena istilah imam besar ini, apalagi dengan embel-embel imam besar umat Islam, ini konsekuensinya sangat berat. Ini artinya imam besar tersebut adalah pemimpin dalam satu negara. Kalau yang dimaksud dengan imam besar itu adalah imam besar di dalam memimpin sebuah negara, maka harus ada wilayah teritorialnya. Sedangkan Rizik Syihab dengan kelompoknya sampai hari ini tidak mempunyai wilayah teritorial. Dari mana ke mana batas wilayah teritorial kekuasaannya Rizik Syihab dan kelompoknya? Mereka itu tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya ada negara di dalam negara. Maka ini harus segera dilirik oleh pemerintah secara serius. Jangan dibiarkan. Sekali lagi ingin saya tegaskan, istilah imam besar yang disematkan kepada Rizik Syihab ini bermasalah. Harus segera diselesaikan, dicabut, dihilangkan. Kalau tidak, ini akan menimbulkan pengkotak-kotakan umat Islam di Indonesia yang lebih serius lagi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.